apabila kita duduk sampai akhir, maka Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Alhamdulillah, maka kita belajar juga untuk menunjukkan sunnah Nabi kan? Maka dulu zaman para sahabat ketika mendengarkan tausiah maudhu dari Nabi, maka sebenarnya mereka duduk rapat-rapat kan? Duduk rapat-rapat maka seandainya ada daun yang jatuh, maka akan jatuh di pundak-pundak sahabat. Kan rapatnya gimana? Nah, kita duduk merapat juga untuk memuliakan daripada pembicaraan, kan pembicara. Tetapi kita duduk rapat-rapat untuk menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi katakan, "Man ahya sunnati faqad ahadani, wa man ahabani kana ma'i." Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, berarti dia cinta kepadaku. Apabila dia cinta kepadaku, bersamaku di surga. Ya. Mari sebenarnya kita akan mendengarkan perkara besar adalah perkara membicarakan tentang kebesaran Allah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Buya Asrijal dari Batu Sangkar. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillah, kami buat silaturahmi ini ya. Jauhlah dari kata bahasa Arab jala ya dulu jauhlah berkeliling ya. Untuk berkeliling bagaimana sama-sama untuk untuk bersilaturahmi, saling menyampaikan, saling mengingatkan pentingnya perkara agama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan buat program. Jadi ada ditunjuk petugas-petugasnya. Jadi jauh ini ada yang di dalam, ada yang di luar. Yang keluar dari dalil adalah pertempatan yaitu mereka. Insyaallah ya. Siapa yang siap mutakallim? Mutakallim ini juru bicara, penyambung risalah Rasulullah. Salam, Om. Siapa yang belum keluar, silakan keluar. Siapa yang belum keluar di pertama, kedua, silakan keluar. Ambil satu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ya Rasulullah ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Wa qala ilam kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil kitab hadis, man kana akhirul kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Sadaqallahu alaihi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ulama-ulama, ustaz-ustaz, saya mohon maaf apabila saya lancar berbicara. Ini semata-mata karena keputusan musyawarah. Jadi setiap petugas-petugas itu ditunjuk setelah musyawarah. Ada yang ceramah, ada yang mutakallim, ada yang mutawassa, sampai 24 jam. Jadi ini kita dilatih untuk berani menyampaikan satu ayat atau dua ayat. Ibarat pohon pepaya Pak, yang masak itu bagian yang di bawah, yang merah itu bagian di bawah. Kalau yang akhirnya Pak, mata
seperti Bagota, masak. Jadi bapak-bapak masak apa yang bagian bertanya. Jadi hari ini bukan Allah SWT. Setiap kita yang ada di permukaan ini ingin mendapatkan kebahagiaan. Laki-laki, perempuan ingin mendapatkan kebahagiaan. Orang kota, orang desa, orang Jambi, orang Basra ingin mendapatkan kebahagiaan. Allah SWT Maha Adil. Allah SWT tidak meletakkan kebahagiaan ini dalam harta yang banyak. Banyakkan harta, tapi kalau tidak taat kepada Allah SWT, orang itu celaka. Begitu pula sebaliknya, walaupun rumahnya rewat, di rumah kebun kan, rumah kebun rumah tinggal, mapapannya, tapi ada agama dalam kehidupannya, maka orang seperti itu orang yang bahagia, orang yang sukses. Jadi ukuran-ukuran kebahagiaan bukan kepada benda-benda, tetapi kepada amal-amal agama. Sejauh mana dia taat kepada Allah SWT, sejauh itu Allah akan berikan kebahagiaan. Kebahagiaan manusia ini tidak ada hubungan dengan harta juga. Andaikan kebahagiaan manusia ini ada hubungan dengan harta, maka Qarun adalah orang yang paling berbahagia. Kenapa? Karena Qarun mempunyai harta yang banyak. Tapi kehidupan Qarun dilaknat oleh Allah SWT. Dikisahkan dalam Al-Quran juga. Sampai-sampai kita tidak mau menamakan anak Qarun. Begitu bencinya kita kepada kehidupan Qarun. Itu kayu, tapi tidak taat pada Allah SWT. Andaikan itu hubungannya dengan jabatan, pangkat, pengaruh segala macam, maka Fir'aun dan Fir'aun orang yang paling berjaya, paling berbahagia. Kenapa? Sebeda-beda kita pada hari ini tidak ada yang mengakunya sebagai Tuhan, tapi Fir'aun dan Fir'aun mengaku pada kaumnya sebagai Tuhan. Lainnya lagi semua. Maka Allah SWT hindarkan orang seperti itu, Pak. Tidak dihancurkan oleh bumi, Pak. Dan terima bumi menerima baik. Fir'aun dan Fir'aun. Maka kita akan lihat berbagai bumi kan yang di Mesir itu, Pak. Fir'aun kan zaman Nabi Musa di Mesir, Bani Israel. Tak terima bumi itu. Begitu Allah SWT menggambarkan bahwa siapapun yang ada agama dalam kehidupannya, pasti dan pasti dia akan bahagia. Tidak peduli kaya, miskin, orang kota, orang desa, pasti dia akan bahagia. Allah SWT Maha Adil. Maka kita bertanya, sejumlah ketaatan kita, sebanyak pada hati ada kebesaran Allah SWT. Allah SWT yang menciptakan kita, Allah SWT yang memberikan kita rezeki, Pak. Bukan sawah ladang kita, bukan kebun kita, bukan proyek kita, bukan kantor kita. Allah SWT. Dalam awalnya dinyatakan, Pak, apakah kamu mengira kamulah yang memberikan rezeki? Tidak, kata Pak. Aku yang memberikan kamu rezeki, Pak. Jadi kita tidak perlu nak ngotot, Pak. Karena Allah SWT yang memberikan rezeki, dan Allah itu melanggar perintah-perintah Allah SWT. Waktu kita sedang wujud, datang sholat, maka kita tinggalkan sebentar. Sholat dulu. Allah SWT melarang kita lakon lupa sawah, menangkir, segala macam. Tapi yang dilarang Allah lalai dalam perintah-perintah agama kita. Allah memanggil awak. Dipanggil aja kita di bupati yang bangga gitu. Dipanggil kita gubernur kita bangga gitu. Apalagi yang memanggil adalah Allah SWT. Ayo sholat, ayo pulang sholatlah. Kenapa kita nak memenuhinya? Siapa kita? Bertanya kita di
pada diri kita, Pak. Siapa kita? Laki buat kita, Pak. Padahal tiap detik Allah SWT memberikan kita udara. Allah SWT menjaga kita. Allah SWT berikan rezeki kepada kita, air minum yang kita minum. Tapi mana ketaatan kita kepada Allah SWT? Apalagi sholat 5 waktu, Pak. Apalagi laki-laki itu tidak ada halangannya. Sholat di rumah. Sebaik-baik sholat laki-laki di masjid, di mana azan dikumandangkan, di musola atau di surau segala macam, boleh, Pak. Kalau ibu-ibu silakanlah di rumahnya. Kalau ibu ada banyak halangannya, bulanan lah segala macam, bismillahirrahmanirrahim segala macam. Tapi bagi kita laki-laki menjaga sholat, Pak. Itulah amalan yang sangat disukai Allah SWT. Amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah SWT. Baik sholatnya, baik amalannya lainnya. Buruk sholatnya, buruk amalannya. Jadi hadirin yang kita Allah SWT, ini tergantung pada sholat, Pak. Sejuta tujuh kali kita lalu masjid, 7 kali kita lewat, tapi tidak sholat percuma. Tak ada nilainya di sisi Allah SWT. Sholat, Pak, sholat 5 waktu, sholat isya, sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, kita usahakan memenuhi masjid-masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Musola di masjid, di surau, di langgar, di mana azan dikumandangkan. Apabila azan berkumandang, maka Allah SWT memberikan keberkahan dari bumi dan langit. Ini janji Allah SWT. Apabila sudah kamu beriman kepada Allah SWT, Allah SWT akan memberikan keberkahan dari bumi dan langit. Hari itu banyak itu yang mulai meninggalkan sholat. Jangankan kita meninggalkan orang lain, tetangga macam. Keluarga sendiri kita pun masih ada yang meninggalkan sholat. Dari 10 orang belakang itu hanya berapa 3 orang yang sholat rutin. Selebihnya ada yang sekali seminggu, ada yang sekali setahun, ada yang sholat maghrib ada yang sholat isya ada, macam-macam meninggal. Padahal Rasulullah SAW telah mencontohkan, Pak, di akhir hayat itu as-sholat, jago sholat. Tapi umat kita, masya Allah, jauh daripada agama. Maka itu akan kita adalah umat yang terbaik. Kita adalah umat dakwah, bukan ibadah saja, tapi kita mempunyai tugas yang sangat mulia. Nabi kita Muhammad SAW adalah Nabi yang terakhir. Setelah beliau tidak ada Nabi dan Rasul Allah turunkan. Walaupun masih hari itu, Pak, di akhir berzina di jalan Muntah atau di akhir minum segala macam, Nabi dan Rasul tidak Allah turunkan. Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang terakhir. Setelah beliau tidak ada Nabi dan Rasul. Tapi tugas kenabian ini, tanggung jawab agama ini akan berlanjut kepada umat ini. Di situ tempatnya kita. Kita bukan Nabi, kita bukan Rasul, tapi tugas kenabian ini telah kembalikan kepada umat-umat kita. Itu adalah dai Allah SWT. Jangan kita menyaksikan diri kita sendiri. Itu adalah dai Allah SWT. Jadi tanggung jawab bukan tanggung jawab ustaz, tanggung jawab kiai, tanggung jawab ulama, tapi tanggung jawab seluruh umat Islam itu. Dalam diri kita ada hak orang lain, Pak. Jangankan dalam diri kita, di dalam harta kita saja ada hak orang lain. Allah SWT mengutuk seorang hamba yang tidur dalam keadaan kenyang, sedang tetangganya tidur dalam keadaan lapar. Begitu kita menjaga tetangga-tetangga kita, jangan sampai yang kelaparan. Kalau ada orang lagi coba, 1 kilo 2 kilo lagi ya. Begitu, apalagi hak diri, Pak. Hak diri ini adalah saling mengingatkan mereka. Dari segi fisik, dia kita disuruh untuk saling bantu. Apalagi segi agama lain. Maka kita jangan menjadi tak sendiri saja. Itu ada tetangga kita. Itu adalah dai Allah. Itu adalah
terbalik begitu. Yang akan mengajak kepada kebaikan. Jadi barang siapa yang mengajak kepada kebaikan, maka Allah SWT berikan pahala seperti orang yang mengerjakannya tanpa mengurangi pahala orang tersebut. Jadi kita ada orang sholat, maka kita akan merempet pahala orang sholat. Itulah multi level marketingnya, Pak. Jadi berantai-rantai terus. Iko ada itu, yang ini aja yang ini, maka akan sambung menyambung. Maka kita akan heran nanti di akhirat, ya Allah, ya Allah, saya tidak pernah haji ya Allah, tapi kenapa saya dapat pahala ini? Wahai bulan ketahuilah bulan, karena asbab ajakanmu, bapak ini telah taat sehingga dia telah sadar taat tadi kemudian dia telah naik haji, maka kamu dapat pahala hajinya. Begitu Pak. Maka hadirnya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka pahala yang mengalir yang besar. Jadi kita tunaikan hak saudara. Kalau kita tidak menunaikan hak saudara, dapat kita akan dituntutnya. Wah ya Allah, simpulan ya Allah. Tiap hari, tiap waktu datang ke masjid ya Allah, melewati rumahku ya Allah. Aku tidak pernah diajaknya ya Allah. Andaikan aku diajak, mungkin aku mau ya Allah. Aku mengadu, meminta hak. Saling tuntut menuntut Pak. Maka kita akan tunaikan hak daripada saudara kita. Dari rumah ke rumah, dari lorong ke lorong Pak. Kita ajak kepada kebaikan. Karena masjid ini adalah tempat yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tempat yang paling dicintai oleh Allah di permukaan bumi ini adalah masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam masjid ada orang yang bicara tentang urusan Allah. Karena dalam masjid ada orang yang tak lalu. Karena dalam masjid ada orang zikir ibadah, ada orang yang sholat, ada yang baca Quran. Inilah tempat yang saling disukai oleh Allah. Kalau Bapak kasarnya beribu-ribu malaikat sedang menaungi kita. Karena kita membuat majlis, majma' yang sangat mulia, majma' yang membicarakan kebesaran Allah. Betapa hari ini Pak, orang membuat pertemuan bukan karena membicarakan kebesaran Allah, tapi membicarakan kebesaran dunia. Hanya bertemu karena petani, ada yang bertemu karena petani sawit, ada karena organisasi, partai itu Pak. Hanya ke dunia. Tapi kita bicara tentang kebesaran Allah. Allah yang kuasa, makhluk yang tidak kuasa. Dunia ini sementara Pak. Dengan 70 tahun kata Rasulullah. Jadi umatku ini, umur umatku kata Rasulullah sekitar umur umat. Umur Nabi Muhammad SAW adalah 63 tahun. 63 tahun untuk dunia. Satu saat kan kita tinggalkan dunia. Kalau pergi ke Jakarta Pak, kalau tidak ada bekal susah gitu kan gitu. Kalau kita pergi ke Pekanbaru, tidak ada TV, tidak ada rencana segala macam, susah gitu kan gitu. Apalagi kita pergi ke akhirat, ke alam kubur kan gitu. Kubur adalah taman daripada taman surga ataupun jurang daripada jurang neraka. Gitu. Apabila orang beriman dikuburkan, maka kubur akan berkata, wahai fulan si fulan, di antara penduduk dunia yang ada di dunia ini, kamulah yang aku senangi, kamulah yang aku cintai. Sekarang engkau telah kembali kepada aku, maka engkau akan lihat kelakuanku kepadamu. Maka kubur akan meluas tak sejauh mata memandang. Apabila orang kafir, orang yang tidak mau taat pada Allah SWT dikuburkan, maka kubur akan berseru, hai fulan bin si fulan, di antara penduduk dunia, kamulah yang aku benci. Sekarang kamu telah kembali kepadaku, maka engkau akan lihat kelakuanku kepadamu. Maka kubur akan menyempit sehingga tulang rusuknya saling bersilangan. Akan menyempit, akan memadat kiri kanan atas bawah muka belakang, sehingga tulang rusuknya bersilangan sampai rembung. Itulah azab kubur Pak. Apabila tidak taat kepada Allah SWT. Tapi ketika tidak taat, maka kubur menjadi taman-taman surga. Kubur akan meluas sejauh memandang, dan di ujung kubur akan keluar harum-haruman surga. Begitu mulia Pak. Kita jangan iri kepada orang kafir Pak. Dunia ini tidak berharga di sisi Allah SWT.
Semakin dia tinggi jatuhnya, semakin sakit meninggal. Tapi dia tidak akan mendapatkan kejayaan nantinya. Maka kata Bayan semalam bahwa kita ini adalah di penjara. Keinginan kita tidak terbatas. Tidak bisa kita memuaskan nafsu kita di dunia ini. Apa kan coba makan? Bisa salah pikirnya. Bisa pikirnya itu ngomong itu. Lalu murah tuh. Bisa ya susah itu. Tapi di akhirat nanti Pak, apapun bisa kita makan Pak. Dia akan puas kita hari ini. Berbagai-bagai jenis tanaman, misalnya 100 jenis Pak, berbagai-bagai rasa gitu. Itulah nikmatnya kita. Nah, kita tidak akan tua kita, muda terus kita. Nah, kalau kita di dunia ini ada tuanya Pak, ada sanggup kita gitu. Nah, makan kacangnya sakit gigi, makan kacangnya bisa ya. Itulah keterbatasan kita. Ada terbatas kita menikmati. Tapi di surganya Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan, kesenangan yang abadi dari kita. Makanya yang juga Allah, kehidupan kita di dunia ini pasti akan berlanjut. Hidup manusia ini tidak saja di dunia ini, akan berlanjut hari demi hari. Di alam kandungan, di alam dunia, alam kubur, di alam mizan, macam-macam. Dan semakin hari semakin panjang pada kita. Di alam kandungan 9 bulan 10 hari kita. Di alam dunia ada yang 40 tahun, ada yang 20 tahun, ada yang 60 tahun, ada yang 70 tahun, ada yang 80 tahun, ada yang 100 tahun gitu. Ya Allah, lagi apa lagi yang kita datuk-datuk nenek moyang kita yang mati 100 tahun yang lalu, 200 tahun yang lalu, 300 tahun yang lalu masih dalam kubur lagi, menunggu hari kiamat. Bandingkan Pak, satu hari di akhirat adalah 1000 tahun kehidupan kita di dunia ini. Begitulah banyak di akhirat Pak. Maka itu keringan, beban-beban kita, keringan, banyak istighfar kita. Jangan banyak isi dengan dosa-dosa. Banyak istighfar kepada Allah, banyak minta ampun, banyak salat tahajud, minta ampun kepada Allah. Maka itu yang kita inginkan hari ini. Ingatkan mudah, karena perjalanan kita ini sangat jauh. Maka hari ini dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus memuliakan saudara kita yang lain hari ini. Kita hormati saudara kita yang lain, kita hormati mereka, kita ajak pada kebaikan mereka. Karena siapa yang menunaikan hajat saudaranya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menunaikan hajatnya di dunia dan akhirat. Karena siapa yang berdoa untuk saudaranya, maka seorang malaikat telah berdiri di sampingnya dengan doa yang sama. Ya Allah, berikan hidayah si fulan ya Allah. Maka mereka berdoa untuk dia dulu ya Allah. Kalau doa kita belum tentu makbul, tapi doa mereka, masya Allah, makbul langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hari ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita menjaga niat-niat kita hari ini. Niat-niat kita semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan canda-canda hal yang lain. Maka di akhirat nanti, jika orang telah dihadapkan kepada Allah SWT, maka yang pertama dihadapkan adalah orang yang kaya. Wahai fulan-fulan, engkau adalah orang kaya. Engkau telah melihat nikmatan-nikmatku. Apa yang engkau buat? Wahai Allah, aku telah beribadah jalanmu ya. Aku telah menggunakan harta, membangun masjid, membantu orang miskin, segala macam ya. Kamu dusta kan ya? Kamu berinfak agar disebut dermawan. Jadi niat bukan karena lain, karena pujian Pak. Maka orang ini dicampakkan ke dalam neraka.
Quran. Kamu ustaz ya Allah, kamu belajar agama dan disebut ulama ya. Dan kamu pada Tuhan ada disebut wali ya. Maka orang ini dicampakkan ke dalam neraka-Nya Allah. Yang ketiga adalah orang yang mati syahid menghadapkan kepada Allah. Maka Allah lihatkan kenikmatan-kenikmatannya bagi sana. Maka dia pun mengenal kenikmatan tersebut. Maka Allah tanya, apa yang kamu berbuat tentang nikmat-nikmat Allah ini? Ya Allah, aku telah berjuang di jalan Engkau yang masih aku masih syahid. Maka Allah berkata, kamu berjuang ya Allah dan disebut pahlawan. Jadi kita tidak niat semata-mata karena Allah. Tanda niat yang ikhlas itu istiqomah dalam beramal. Istiqomah dalam beramal. Hujan dan hujan, ada orang dan tidak ada orang dan sebagainya ini tetap menjaga sholat. Sholat subuh, sholat maghrib, ya. Mau ada jemaah atau tidak ada jemaah, ada garing atau tidak garing, kita tetap sholat. Itu tanda amal yang ikhlas. Semata-mata karena Allah Subhanahu, bukan karena yang lain. Kemudian tadi dia mengatakan saudara-saudara kita telah kembali menemui saudara-saudara kita di sini, menyentuh pintunya, menunjuk-nunjuknya agar sama-sama meramaikan masjid atau ini. Jadi jantungnya ini adalah jantung satu kampung dalam masjid. Apabila masjidnya baik, maka baik akan menyebar kepada kampung itu. Apabila masjidnya tidak diperhatikan lagi, tidak hidup dalam waktu, maka keburukan akan merajalela, pertentangan ada di kampung tersebut. Jadi hari ini Allah SWT, kami telah 3 hari di sini Pak FN, Pak RT, Pak Ahmad. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan yang tidak pada tempatnya ataupun ada kebiasaan kami yang kurang pada tempatnya, kami mohon maaf. Kemudian setelah Isya nanti kami doa ceramah, kemudian kami akan pulang ke rumah masing-masing. Kami mohon maaf, kemudian mungkin dengan waktu kita bisa bertemu di pasar, di mana segala macam. Ini kita telah saling sapa menyapa. Kemudian kami telah menggunakan fasilitas di sini, lampu, kipas, segala macam air. Kami mohon keras pada saya. Jadi setelah hadirnya kita Allah SWT, semoga apa yang kita dengarkan dapat kita amalkan dan kita sampaikan. Kita tutup dengan doa kepada majlis. Semoga Allah menjadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.